Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Halo teman-teman pejuang tes CPNS. Kali ini aku mau ngebagiin lagi contoh penyelesaian soal-soal CPNS. Di sini ada 10 butir soal yang diacak secara random dan ditambah 2 butir soal dari PR pada video sebelumnya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Untuk soal pertama, seorang peternak sapi memperkirakan persediaan jeraminya cukup untuk 12 hari bagi 200 ekor sapi. Jika 50 sapi terjual, maka persediaan jerami cukup untuk berapa hari? Ini merupakan contoh soal perbandingan terbalik, di mana semakin banyak hari, berarti jumlah ekornya semakin sedikit. Berkebalikan lagi dengan ketika jumlah harinya semakin sedikit, maka banyak ekor sapi untuk menghabiskan jeraminya itu semakin banyak. Untuk itu kita tulis seperti ini dulu. Di sini ada 12 hari, 200 ekor, kemudian berapa hari? Menjadi 150 ekor, karena 50 ekor sapinya sudah terjual. Berarti sisanya 200 dikurang 50 menjadi 150. Nah, untuk penyelesaian perbandingan terbalik, langsung saja kita kalikan hari dengan ekor. 12 hari dikali 200 ekor sama dengan, di sini saya kasih notasi kan X ya, X hari dikali 150 ekor. Untuk mencari X ini berarti tinggal 12 dikali 200 dibagi 150. Ini nolnya dicoret dulu, berarti 240 dibagi 15 adalah 16 hari. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 2, seorang anak yang tingginya 135 cm difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:45, kemudian diperbesar dengan 3:1. Maka tinggi anak dalam foto terakhir adalah, ini lebih mudah lagi ya teman-teman. Ini langsung kalikan saja dia. Berarti 135 dikali dengan perbandingannya adalah 1/4 dikali dengan perbesarannya 3/1. Ini 14, ini mohon maaf, ini 15 karena dibagi dengan 3, jadinya 135 dibagi 15 sama dengan 9 cm. Ini jawabannya yang C. Untuk soal nomor 3, luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom A adalah 3 kali luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B. Nah, jika bom A-nya adalah 4 hektar, berapa luas daerah bom B? Ini kita tuliskan dulu, A sama dengan 3 kali B, A-nya adalah 4, berarti kita masukkan ke A sini, jadi 4 hektar sama dengan 3 dikali B. B-nya adalah 4 hektar dibagi 3. Ini adalah 1/3. Jawabannya yang A ya teman-teman. Untuk soal nomor 4, bel pertama berdering setiap 8 menit. Bel kedua setiap 15 menit. Kedua belnya berbunyi bersamaan pada pukul 7.18. Yang ditanya adalah pada pukul berapa lagi mereka akan berdering bersamaan. Nah, soal seperti ini adalah bentuk contoh penyelesaian soal KPK dari 8 dan 15. Nah, KPK dari 8 dan 15 adalah 120 menit. Kalau teman-teman lupa cara menghitung KPK, ini kita jabarkan dulu menjadi 2, 3, 5, 7, 11 ya teman-teman. Jadi kalau 8 itu adalah 2 pangkat 3, untuk 15 adalah 3 dan 5. Nah, karena di sini tidak ada angka yang sama, maka di sini kita langsung kalikan saja 8 dan 15. Hasilnya adalah 120 menit. Jadi setiap 2 jam atau 120 menit ini, itu bel akan berbunyi secara bersamaan. Maka mereka akan bersamaan lagi pada pukul 9.18. Jawabannya yang C.
Untuk soal nomor 5, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh air ke sebuah drum berkapasitas 2,16 liter bila air tersebut dialirkan dengan kecepatan 550 cm3 per menit dan dialirkan keluar dengan kecepatan 150 cm3 per menit. Nah, ini karena ada yang masuk dan ada yang keluar, kita harus hitung dulu total kecepatannya. Berarti total kecepatan adalah yang masuk dikurang yang keluar, yaitu 550 dikurang 150 adalah 400 cm3 per menit. Nah, perlu kita catat bahwa di sini ada dua besaran yang berbeda. Ada yang menggunakan liter dan ada yang centimeter kubik. Ini kalau teman-teman lupa, di sini saya kasih notes bahwa 1 liter setara dengan 1 desimeter kubik atau setara dengan 1000 cm3. Oleh karena itu, untuk menghitungnya ini, kita menggunakan persamaan waktu sama dengan volume per kecepatan, atau sama dengan volume sama dengan waktu dikali dengan kecepatannya. Karena di sini ditanya waktu, maka kita langsung masukkan saja persamaannya. Nah, 2,16 liter dibagi 400 cm3 per menit, itu kita ganti dulu liternya ini, dikali 1000. Per 400, berarti 5,4 menit. Nah, di sini jangan terjebak untuk menjawab langsung jawaban yang B ya, teman-teman, karena di sini 4-nya itu bukan detik, tapi pecahan puluhan. Jadi kita harus ubah ini dulu. Di sini cara mengubahnya adalah benar di sini 5 menit, kemudian untuk menjadikan pecahan puluhan di sini, kita ubah ke detik, harus kita kali dengan 60, berarti 4/10 dikali 60, hasilnya adalah 24 detik. Jadi jawabannya yang C, 5 menit 24 detik. Untuk soal yang ke-6, pada hari ulang tahunnya, Gary menerima hadiah sejumlah uang. Kemudian uang tersebut digunakan seperempatnya untuk membeli buku, dan sepertiga dari sisa pembelian buku itu dibelikan majalah. Nah, ketika hasil sisa uangnya adalah 5.000, berapakah hadiah yang ia terima? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bikin ilustrasi dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Ketika awal, kita tuliskan dengan 1, karena kita tidak tahu berapa nilainya. Kemudian yang dipakai adalah seperempat, sisanya, logikanya berarti yang awal dikurang yang dipakai. Berarti 1 dikurang seperempat adalah 3/4. Nah, 3/4 ini digunakan lagi sepertiganya untuk beli majalah. Berarti sepertiga dari 3/4 adalah seperempat. Seperempat dari yang awal dipakai lagi. Nah, sisanya adalah 3/4 dikurang seperempat, hasilnya adalah 1/2. 1/2 ini adalah sisa uang setelah si Gary membeli buku dan membeli majalah, yaitu 5.000. Kalau sisa setengahnya ada 5.000, berarti total uangnya Gary adalah 10.000. Jawabannya yang B. Untuk soal nomor 7, pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh 4 orang. Berapakah yang diperlukan untuk membuat 2 rumah dalam 6 hari? Nah, ini juga contoh soal perbandingan. Kita harus tuliskan seperti tadi lagi perbandingan terbaliknya. Untuk 15 hari, itu butuh 4 orang. Berarti untuk 3 hari, kenapa di sini saya tulis 3? Karena di sini untuk 2 rumah adalah 6 hari. Berarti untuk perbandingan setara satu rumahnya adalah 3 hari masing-masing. Untuk 3 hari, berapa orang? Gitu. Nah, ini langsung saja seperti yang tadi. Tinggal dikalikan 15 dikali 4 sama dengan 3 dikali X yang ditanya. Berarti X-nya sama dengan 15 dikali 4/3. Yaitu jawabannya 20 yang D. Untuk soal nomor 8, Agung, Bagus, dan Gusti mengikuti jadwal latihan di tempat fitness. Agung pergi setiap 3 hari sekali, Bagus setiap 5 hari sekali, dan Gusti pergi setiap 7 hari sekali. Jika mereka bertemu pada tanggal 20 Maret 2014, pada tanggal berapakah mereka akan bertemu kembali? Nah, ini adalah soal KPK dari 3, 5, dan 7, yaitu
150 hari. Mereka akan bertemu setiap 105 hari sekali. Nah, bagaimana kita menghitung dari 20 Maret ke 105 hari kemudian? Nah, ini kita ilustrasikan lagi ya, teman-teman. Biar mudah, dari 20 Maret ke 20 April, seperti ini, 20 Maret ke 20 April, kemudian ke 20 Mei, ke 20 Juni, sampai ketemu hari terakhirnya. Nah, ini gimana? Berarti dari 20 Maret ke 20 April, karena Maret memiliki 31 hari, maka 105 dikurang 31 hari, punya sisa 74 hari. Dan sudah berjalan 31 hari. Kemudian dari 20 April ke 20 Mei sudah berjalan 30 hari, punya sisa 44 hari. Kemudian dari 20 Mei berjalan ke 20 Juni, itu sudah terpakai 31 hari, sisanya 13 hari. Nah, dari 13 hari ini, dari 20 Juni ditambah 13 adalah 3 Juli 2014. Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Untuk soal nomor 9, umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya, umur ibunya 5/6 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, umur ibunya berapa tahun? Ini kita bikin tabel lagi. Seperti ini. Ulfa sepertiga dari ayah, ayahnya kita tidak tahu, maka kita tulis 1, ibunya 5/6 dari ayah. Ulfanya 18, karena ulfanya sepertiga ayah, berarti ayahnya 3 kali ulfa. Berarti 3 kali 18, yaitu 54 tahun. Untuk umur ibunya, 5/6 dikali umur ayah. Umur ayah 54, sudah ketemu tadi. Berarti umur ibu adalah 45 tahun. Jawabannya yang C. Untuk soal nomor 10, jika seorang siswa dapat menyelesaikan membaca sebuah novel dalam waktu 10 hari, jika ia membaca 40 halaman setiap hari. Nah, jika ia ingin menyelesaikan dalam 8 hari, berapa banyak halaman yang harus ia baca tiap harinya? Nah, ini sama juga ya soal perbandingan terbalik seperti tadi. Langsung saja kita tulis 10 hari itu 40 halaman, 8 hari berapa halaman? Berarti 10 dikali 40 sama dengan 8 dikali X. X-nya adalah 400 dibagi 8, yaitu 50. Nah, ini untuk pembahasan soal PR dari video sebelumnya tentang deret aritmatika dan geometri. Ditanya, suatu jenis bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Jika pada saat permulaan ada 5 bakteri, waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320 adalah, kita tulis lagi, dia adalah deret geometri, kemudian A-nya kita ketahui 5, dan rasionya adalah 2, karena dia membelah diri menjadi 2, berarti kelipatannya adalah 2. Kemudian UN-nya, jumlah bakteri akhirnya adalah 320, yang ditanya adalah N, tinggal kita masukkan ke rumus ini, 320 sama dengan 5, A-nya, R-nya 2, ditanya N, berarti 320 dibagi 5, 5-nya pindah ke bawah, kemudian 2 pangkat N di sini setara dengan 2 dikali 2 pangkat minus 1. Minus 1 ini, karena pangkat minus itu bisa pindah ke bawah, jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti 320 dibagi 5, 2-nya pindah ke sini dikali, hasilnya adalah 128. Sama dengan 2 pangkat N. Nah, 128 ini adalah 2 pangkat 7. Berarti N-nya adalah 7. Jawabannya setiap 7 detik sekali ya, teman-teman. Yang C. Untuk soal PR nomor 2, ditanya, 3 buah bilangan merupakan bilangan aritmatika. Bila suku tengahnya dikurangi 5, maka terbentuk suatu barisan geometri dengan rasio 2. Nah, ini mungkin agak sulit kalau tidak digambarkan, jadi kita tulis seperti ini. Kita notasikan dulu sebagai 3 bilangan itu sebagai X, Y, dan Z. Untuk deret geometri, dia akan terbentuk apabila suku tengahnya dikurang dengan 5, berarti Y dikurang 5-nya. Dikurang dengan 5.
rasio dari barisan geometri adalah 2. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Kita harus mencari tahu dulu persamaannya. Seperti untuk deret aritmatika, kita bisa menghitung bedanya. Bedanya adalah Y dikurang X sama dengan Z dikurang Y. Nah, dari persamaan ini, kita bisa mencari nilai Z-nya, misalkan Z sama dengan 2Y dikurang X. Untuk deret geometri, menghitung rasionya adalah Y dikurang 5 per X sama dengan Z dibagi dengan Y min 5. Itu rasionya adalah 2. Dari persamaan-persamaan ini, kita bisa mengetahui nilai X, Y, dan Z. Bagaimana caranya? Yaitu kita masukkan Z ini ke persamaan yang sebelah sini. 2Y dikurang X per Y dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian 2Y dikurang X sama dengan Y min 5-nya pindah ke kanan, berarti 2Y dikurang 10. Di sini 2Y-nya akan habis, sisanya X sama dengan 10. X-nya sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti Y min 5 per 10 sama dengan 2, karena rasionya 2. Kemudian kita hitung Y min 5 sama dengan 10-nya pindah jadi 20, dan kita dapatkan Y-nya sama dengan 20 ditambah 5, jadi 25 Y-nya. Untuk mencari Z, kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. Berarti Z sama dengan 2 dikali 25 dikurang 10 sama dengan 40. Nah, yang ditanya adalah jumlah ketiga bilangan. Berarti tinggal 10 ditambah 25 ditambah 40. Jawabannya adalah 75. Yang B ya, teman-teman. Mungkin sekian dulu pembahasan soal CPNS dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga berhasil di tes CPNS-nya.